Oke, kita lanjut ke materi pola pemukiman. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang pola pemukiman desa dan kota. Yang pertama pengertian desa dulu ya. Desa itu adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang sebagai kesatuan masyarakat hukum. Di sini mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, seperti lurah ya, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu dipimpin oleh kepala desa. Ayo kita ke kota, spread. Oke, kota adalah sebuah pusat pemukiman dan di situ adalah sebuah kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur di dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri dari kehidupan kota. Untuk potensi desa. Potensi desa adalah sumber daya alam atau sumber alam dan sumber manusianya itu terdapat ataupun dan tersimpan. Desa itu dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan kehidupan setiap hari dan perkembangannya setiap hari. Seperti potensi fisiknya. Nih, potensi fisik tanah seperti yang pertama tanahnya serta sebagai kekayaan. Di sini biasanya untuk sumber tanaman, kemudian air bersih, kemudian memanfaatkan cuaca dan iklim, kemudian ada ternak itu dimanfaatkan sebagai pangan ataupun sumber tenaga, sumber pupuk dan sumber perekonomian di desa. Dan manusianya di sini sebagai tenaga kerja dalam mengolah lahan dan sebagai produsennya. Untuk potensi sosialnya di sini lebih ke aparatur dan ataupun pamong desa ini sangatlah disiplin, baik, kreatif dan pendukung kelancaran dan ketertibannya. Pemerintahan desa itu sekaligus sebagai memotivator dari pembangunan desa itu. Untuk lembaga sosialnya di sini lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan itu. Untuk perilaku masyarakat desa seringkali kita lihat mereka hidup selalu bersama, hidup gotong royong, dan di sini adalah sebuah potensi yang sangat bagus yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan ataupun sebagai power dari memproduksi dan membangun desa itu atas dasar kerja sama. Oke, langsung ke kota, potensi kota. Untuk potensi kota sendiri, jadi kota itu memang sebagai pusat berbagai pelayanan bagi seluruh warga masyarakat. Ya, di dalamnya terdapat beberapa potensi, ya, diantaranya potensi ekonomi yang sering kita lihat seperti bank, kemudian ada pasar, pusat perbelanjaan, kawasan industri dan sarana transportasi. Untuk potensi sosialnya ini lebih ke tempat-tempat ibadah, kemudian rumah sakit, tempat hiburan ataupun organisasi sosial lain. Untuk potensi politik ini lebih ke partai politik atau lembaga-lembaga politik. Kemudian potensi budaya ini lebih ke tandai keberadaan atau sarana pendidikan. Untuk fungsi kota sebagai lokasi pusat kegiatan, kota sebagai pusat pemerintahan seperti DKI Jakarta. Di kota terdapat berbagai pusat pengaturan atau pengendalian pemerintah, ya, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Kota sebagai pusat pendidikan juga, keberadaan lembaga pendidikan di sini dari segala jenis pendidikan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jadi lebih lengkap. Kota sebagai pusat informasi juga, dalam hal ini kota sebagai sumber pemberi informasi, ya. Unsur potensinya dari fisik desa, ya, unsur daerah atau wilayah ini meliputi lokasi, letak, batas wilayah, keadaan lahan, jenis tanah, seperti pola pemanfaatannya juga. Kalau dari unsur penduduk, jumlah, tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, kepadatan, persebaran,
mata pencarian seperti itu. Untuk unsur tata kehidupannya lebih ke pergaulan, pola tata pergaulannya, adat istiadat dan norma yang berlaku di daerah itu. Seperti itu. Ini oke. Untuk keterkaitan dari desa dan kota ini, jadi desa itu sebagai sumber bahan mentahnya atau bahan pangan bagi kota ya, karena memproduksi dari awal dari desa dan dikirim ke kota. Desa juga berfungsi sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Banyak orang yang berbondong-bondong ke kota untuk bekerja, mencari mengalir rezekinya di kota. Untuk desa ini sebagai mitra pembangunan bagi kota, jadi partnernya ya. Oke. Mungkin ada sedikit dari pengertian ataupun dari desa dan kota. Mungkin di sini ada beberapa pengertian-pengertian dari para ahli geografi, dan di sini sudah lengkap sekali. Nanti setelah ini saya akan share materinya di Google Classroom untuk PPT-nya, dan untuk videonya bisa kalian lihat di YouTube. Nanti akan saya share linknya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung ke saya lewat komentar di bawah. Oke, atau WA Jabri ke saya. Terima kasih, dan tidak ada tugas. Next time kita insya Allah akan pakai Zoom. Dan terima kasih. Salam jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan semangat belajar di rumah.